إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya dari kitab tafsir Taisir Karimur Rahman, yaitu sampai pada ayat Allah yang ke-97 dan ke-98. Allah berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin." Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya dan rasulnya alaihi salatu wassalam, "Qul," katakan, "Man kana aduwwan li Jibril," siapa yang menjadi musuh bagi Jibril alaihi salam, maka sungguhnya dialah yang menurunkan kepada hatimu dengan izin Allah. Ini kepada hatimu wahai Rasul, turunkan wahyu. Musaddiqan lima baina yadayhi, yang mencocoki, membenarkan apa yang ada pada mereka. Dan juga petunjuk, dan juga kabar gembira yang Allah berikan untuk orang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh bagi Allah dan musuh bagi para malaikatnya, para rasulnya, dan musuh bagi Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah menjadi musuh bagi orang-orang kafir. Perhatikan dua ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya untuk menjawab ucapan Bani Israel yang menyatakan bahwa Jibril musuh kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk menegaskan, jangan ragu, bahwasanya dia Jibril nazzalahu ala qalbi. Jibril lah yang menurunkannya ke dalam hatimu, yang membenarkan apa yang ada pada mereka, menurunkan wahyu kepadamu yang berisi hudan, berisi busyra, kabar gembira bagi orang beriman. Ada kisah atau asbab nuzul ayat-ayat ini, yang tentunya dengan asbabun nuzul akan kita tahu apa maksudnya atau apa tafsir, sedikit penjelasan tentang ayat ini. Bahwa Jibril adalah yang memberikan wahyu kepada seluruh anbiya. Dan Bani Israel tahu
Yang menurunkan wahyu kepada Musa, Jibril. Yang mendukung Isa bin Maryam juga Jibril. Sebagaimana dalam ayat kemarin kita bahas, dikatakan ayyadahu bi ruhil qudus. Apa maknanya ruhul qudus yang sahih? Jibril. Berarti ayyadahu bi Jibril. Maka Jibril alaihi salam adalah malaikat yang memang bertugas untuk menurunkan wahyu. Sedangkan Bani Israel, Yahudi, selalu membuat berbagai macam jebakan-jebakan. Dia bertanya dengan beberapa pertanyaan. Kalau pertanyaan ini dijawab, maka engkau nabi. Maka ketika dijawab satu persatu, yang ternyata yang ketiga jebakan. Kalau dijawab, berarti bukan nabi. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan pada kajian-kajian yang dulu tentang tafsir surat Al-Kahfi. Kata Bani Israel, Yahudi kepada musyrikin, tanyakan pada dia yang mengaku nabi dengan 3 pertanyaan. Kalau dia bisa menjawab, berarti dia nabi. Kalau enggak bisa menjawab, berarti bukan nabi. Tanyakan tentang seorang yang memiliki kisah ajaib, yang berkeliling dunia dan seterusnya. Tanyakan tentang rombongan pemuda yang juga memiliki kisah ajaib, pemuda-pemuda yang saleh. Dan ceritakan kepada kami tentang ruh. Kalau 3 dijawab, maka dia nabi. Yang pertama tentang Ashabul Kahfi, rombongan para pemuda yang saleh yang memiliki kisah ajaib. Yang kedua tentang Dzulqarnain. Yang ketiga tentang ruh. Ini jebakan. Kalau dijawab, berarti bukan nabi. Karena tidak pernah diterangkan masalah ruh pada nabi manapun. Berarti dia cuma ngaku-ngaku nabi. Ternyata Rasulullah SAW menjawab 2. 1 tidak dijawab. Dan musyrikin tidak mengerti. Kalau jawab pertanyaan yang ketiga itu pertanyaan jebakan. Mana? Katanya kau seorang Rasul. Mana jawaban yang ketiga? Ternyata Allah tidak turunkan kecuali kalimat yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Jawab, ruh itu urusan Allah. Jawab dengan tidak ada jawaban. Jawab dengan aku tidak tahu, Allah yang tahu. Tidak khawatir. Nanti kalau yang 3 ini enggak dijawab, mereka enggak percaya padaku. Tidak. Rasulullah SAW tidak peduli. Apa adanya dari Allah disampaikan. Aku akan jawab. Kalau Allah berikan jawaban padaku, aku tidak tahu. Kecuali kalau Allah beritahu. Aku tidak tahu kecuali kalau Allah beritahu aku. Maka dijawab tentang Dzulqarnain, dijawab tentang Ashabul Kahfi dalam satu surat lengkap. Maka mereka Yahudi berkata dalam hati mereka, ini benar-benar Rasul. Apalagi yang ketiga tidak dijawab. Ini benar-benar Rasul. Sedangkan musyrikin tidak mengerti bahwa yang ketiga adalah pertanyaan jebakan. Maka mereka tertawa, mereka menuduh Rasulullah SAW hanya mengaku-ngaku. Mana? Engkau tidak bisa menjawab yang ketiga. Sampai turun ayat, yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Mereka bertanya tentang ruh. Katakan, ruh urusan Allah. Allah ternyata bukan hanya kali itu mereka menyembah Nabi dengan berbagai macam pertanyaan-pertanyaan. Diriwayatkan, dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, hadar isabatun minal yahud, datang sekelompok Yahudi kepada Rasulullah SAW. Kemudian berkata kepada Nabi, ya Abul Qasim, hadithna an khilal nas'aluka anhunna la ya'lamuhunna illa nabi. Wahai Abul Qasim, sampaikan kepada kami beberapa perkara yang aku akan tanyakan kepadamu, dan tidak akan mungkin mengetahui semuanya itu kecuali Nabi. Kata Nabi SAW, salu amma syi'tum, silakan tanya apa yang kalian mau tanya. Walakin ij'alu li dhimmatan wa ma ukhidha bi Ya'qub ala banihi, tetapi bikin perjanjian sebagaimana Ya'qub mengangkat perjanjian pada anak-anaknya. Kalau aku sudah menyampaikan pada kalian dan kalian ketahui bahwa itu hak, hendaklah kalian ikut aku. La tattabi'anni al-Islam. Qalu, mereka menjawab, dzalika lak. Itu hakmu. Kalau memang benar dijawab dan kami tahu itu kebenaran, kami ikut. Salu amma syi'tum. Kalau gitu tanyakan, apa yang kalian mau?
Qalu, mereka berkata, akhbirna an arba khilalin nas'aluka anhun. Terangkan pada kami 4 perkara yang kami akan tanyakan padamu, yang tidak mungkin menjawab kecuali Nabi. Yang pertama, akhbirna ayat ta'am hurrima Israel ala nafsih. Makanan apa yang diharamkan kepada Israel atas dirinya sebelum turunnya Taurat? Min qabli an tunazzala Taurat. Yang kedua, akhbirna kaifa ma'ul mar'ah wa ma'ur rajul. Terangkan kepadaku tentang air mani laki-laki dan air mani perempuan. Yang ketiga, atau yang masih yang kedua, wa kaifa yakunu dzakar minhu wal untha, dan terangkan bagaimana bisa menjadi anak laki-laki dan bagaimana bisa menjadi anak perempuan. Wa akhbirna bihadzal nabiyil ummi fit Taurat, dan terangkan tentang nabi yang ummi yang ada dalam Taurat dan siapa walinya dari malaikat-malaikat. Maka dijawab oleh Nabi SAW, alaikum ahdullahi la in ana anba'tukum latattabi'annini. Ambil perjanjian, hendaklah kalian berjanji, kalau aku jawab kepada kalian semua, maka kalian harus ikut aku. Mereka berjanji dengan nama Allah berjanjinya, sebagaimana biasanya Yahudi selalu sumpah demi sumpah. Fa'atauhu ma sya'allah, maka mereka pun membuat perjanjian dan mengucapkannya dengan nama Allah. Kalau engkau menjawab dan kami tahu jawabannya sesuai, maka kami akan masuk Islam. Qala nasyadtukum billadzi anzala at-Taurat ala Isa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku beritakan pada kalian dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Bukankah kalian tahu tentang Israel, yakni Yaqub alaihi salam, bahwa beliau sakit dengan sakit yang keras dan panjang. Fanadhara lillahi nadharan, dan beliau bernazar kepada Allah dengan satu nazar. Dan kemudian dia berkata, kalau Allah sembuhkan aku, maka aku akan haramkan atas diriku makanan yang paling aku sukai. Ahabbat ta'am wa syarab ilaih. Sebaik atau yang paling aku sukai dan yang paling aku sukai dari makanan dan yang paling aku sukai dari minuman. Wa kana ahabbat ta'am ilaih, sedangkan yang paling disukai dari makanan adalah daging unta. Dan yang paling disukai dari minuman adalah susunya, susu unta. Apa kata Bani Israel? Qalu, mereka menjawab, Allahumma na'am. Kami tahu, memang seperti itu. Yang kedua, atau sebelum yang kedua, Rasulullah SAW mengangkat perjanjian. Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah, aku sudah menjawab dengan sempurna dan mereka tahu. Wa unshidukum billahi alladzi la ilaha illahu, dan aku bersaksikan yang tiada ilah kecuali Dia, yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Hal ta'lamun, bukankah kalian tahu annama ar-rajul ghalidhun abyad, bahwa mani laki-laki adalah putih kental, wa annama al-mar'ah raqiqun asfar, sedangkan mani perempuan encer kuning. Fa ayyuhuma ala kana lahul walad, dan mana yang lebih dominan, maka kepadanya lah anak, maksudnya kepadanya kemiripannya, asyabah. Kana lahul walad wasyabah biiznillah ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ala ma'ar rajul ma'al mar'ah kana al walad dzakaran. Kalau mani laki-laki lebih unggul daripada mani perempuan, maka laki-laki dengan izin Allah. Wa idza ala ma'al mar'ah ma'ar rajul, dan kalau air mani perempuan lebih banyak daripada laki-laki, maka dia perempuan, bayinya. Biiznillah, dengan izin Allah. Hal ta'lamun, bukankah kalian tahu? Qalu, mereka menjawab, Allahumma na'am. Allahumma na'am. Allahumma syahad, kata Nabi, ya Allah saksikanlah, aku sudah menjawab pertanyaan yang kedua dan mereka sudah berjanji. Yang ketiga, wa unshidukum billahi alladzi nazzala at-Taurat ala Musa, dan aku bersaksikan atas kalian yang ketiga dengan nama Allah yang menurunkan Taurat pada Musa. Hal ta'lamuna anna hadha an-nabiy al-ummi tanam 'ainahu wa la yanam fi qalbuhu,
Bukankah kalian tahu bahwa Nabi yang ummi itu adalah seorang yang tidur matanya tapi tidak tidur hatinya? Qalu Allahumma na'am. Mereka menjawab, ya Allah, benar. Apa jawaban dia? Benar. Rasulullah mempersaksikan kembali, Allahumma syahad, ya Allah saksikanlah. Ya Allah saksikanlah. Qalu, mereka masih bertanya, antal an fahadithna man waliyuka minal malaikah. Ya, engkau sekarang sudah benar. 3. Tetapi aku tanya satu pertanyaan lain. Sampaikan kepada kami, siapa pembelamu dari kalangan para malaikat? Sedangkan Jibril adalah musuh kami. Lihat ikhwanina azakumullah. Kenapa? Karena mereka tahu jawabannya pasti Jibril. Fa'indaha nujami'uka aw nufarid. Maka saat itu kami putuskan apakah kami ikut kamu atau kami berpisah dengan kamu. Walaupun tidak disebutkan saat itu, sudah beredar di masyarakat bahwa mereka tidak suka dengan Jibril dan Jibril menjadi musuh. Kalau saja bukan Nabi, kalau saja Nabi palsu, pasti akan berpikir, saya kalau jawab Jibril pasti ditolak. Maka kami akan jawab yang disukai oleh mereka. Misalnya Mikail. Karena paling disukai Mikail. Alasan mereka, Mikail adalah yang membagikan rezeki. Sedangkan Jibril yang menurunkan wahyu untuk perang, jihad, pertumpahan darah dan seterusnya. Tetapi karena Nabiullah, Rasulullah yang la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, yang tidak mengucapkan kecuali wahyu dari Allah, bukan dari hawa nafsunya, maka menjawab dengan apa adanya. Qala fa inna waliyyi Jibril. Waliku adalah Jibril. Pembelaku adalah Jibril. Walam yab'athallah nabiyyan qat illa wa huwa waliyyu. Dan Allah tidak pernah mengutus seorang rasul pun kecuali pendukungnya adalah Jibril. Berarti Nabi Musa juga pendukungnya adalah Jibril. Nabi Isa pendukungnya adalah Jibril. Alhamdulillah. Hadikumullah. Qalu, kata Bani Israel, fa indaha nufariqu. Maka di sini kami berpisah dengan kamu. Alhamdulillah. Walau waliyuka siwahu, kalau saja pendukungmu itu malaikat-malaikat lain bukan Jibril, kami akan ikut kamu. Nubayyanaka atau bay'naka wa sadaqnaka, kami akan baiat denganmu. Taba'naka, kami akan ikut kamu dan kami akan membenarkan kamu. Kalau saja engkau menjawab selain Jibril. Tapi ketika engkau menjawab Jibril, kami tidak mau. Kami enggak mau ikut kamu. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Fama yamna'ukum an tusaddiquh?" Apa yang melarang kamu atau menghalangi kamu untuk mau beriman? Ini apa yang menghalangimu kalau pendukungmu adalah Jibril? Kenapa? Qalu, mereka menjawab, innahu aduwwuna, sungguh mereka adalah musuh kami. Fa'anzalallah ta'ala, maka Allah pun menurunkan wahyunya, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Katakan pada mereka, kalau mereka menjadi musuh Jibril, katakan bahwa yang menurunkan kepadaku adalah Jibril. Mau apa? Aku didukung oleh Jibril dan wahyu disampaikan ke dalam hatiku oleh Jibril. Lihat ikhwan fillah, Allah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk jangan ikuti hawa nafsu mereka, tapi ucapkan al-haq adalah al-haq. Qal man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik, maka sesungguhnya dia Jibril telah menurunkannya kepada hatimu biiznillah, dengan izin Allah, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan apa yang di hadapannya dan juga membenarkan apa yang ada pada kalian. Lau kanu ya'lamun ila akhiril ayat. Khonibina di sinilah yang membuat Allah murka pada mereka. Cari-cari alasan untuk menolak dalam keadaan tahu. Mereka tahu bahwa Rasulullah SAW akan menjawab Jibril. Karena mereka tahu dari Nabi Musa
Mereka tahu pula dari ucapan orang-orang Nasrani dari Nabi Isa bahwa selalu yang mewahyukan adalah Jibril. Tetapi mereka terus mencari-cari alasan bahwa malaikat Mikail yang membagi rizki, yang menentukan atau menurunkan hujan dengan izin Allah, dengan perintah Allah. Adapun Jibril menurunkan wahyu. Alasan mereka menurunkan perintah peperangan untuk berjihad, memerintahkan begini, memerintahkan begitu. Padahal itu semua dari Allah. Jibril alaihissalam sebagaimana malaikat-malaikat lain, yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya melaksanakan apa yang diperintah. Ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia, yang yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya melaksanakan apa yang diperintah. Penjaga neraka kejam, bengis, sadis dengan perintah Allah. Malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya melaksanakan perintah Allah. Kalau tugasnya membagi rezeki, memberi rezeki, maka malaikat tidak ada yang tercela, semuanya mulia. Tetapi itu hanya alasan mereka, alasan Yahudi. Dan subhanallah, bukan hanya saat itu, terus menerus mereka ajarkan itu, turun temurun, sampai hari ini pun Yahudi membenci Jibril. Dan mereka, na'udzubillah, la'natullah alaihim, semoga melaknat mereka membuat film yang menjelekkan Jibril. Astagfirullah. Menggambarkan saja sudah kejelekan. Menggambarkan dalam sebuah film itu sudah kedurhakaan mereka. Ditambah lagi ceritanya adalah menyalahkan Jibril dan menjelekkan Jibril alaihissalam. Yang nonton muslimin. Ajib. Ini barakallahu fikum adalah kejahatan mereka, kekufuran mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan kalimat man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Siapa yang menjadi musuh Allah dan malaikat-malaikatnya dan rasul-rasulnya dan Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Ini menjadi dalil bahwa mereka kufar yang kesekian kalinya. Bukan satu, bukan dua dalilnya. Sekian banyak dalilnya. Ini dalil yang kesekian. Fa innallaha aduwwul lil kafirin. Allah musuh orang kafir, berarti mereka kufar. Barang siapa yang menentang kekafiran Yahudi, berarti sudah keterlaluan. Menentang sekian banyak ayat dalam Al-Quran yang menceritakan Allah melaknat mereka, Allah menjadikan hati mereka keras, Allah mengkafirkan mereka, dan Allah katakan aduwwul lil kafirin, Allah musuh orang-orang kafir. Dan yang kedua, dalam ayat ini ada kalimat atau ada faidah bahwa siapa yang memusuhi malaikat Allah berarti memusuhi yang memerintahkannya. Aku benci, aku tidak suka Jibril karena Jibril mengajarkan peperangan dan seterusnya. Berarti dia menuduh Allah yang mengutusnya. Karena Jibril hanya menyampaikan wahyu. Kalau wahyunya berbunyi qatilul ladina kafaru, perangilah orang-orang kafir, apakah kesalahan Jibril? Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti siapa yang memusuhi Jibril dengan alasan itu berarti mereka juga memusuhi Allah yang menurunkan wahyu. Dan barang siapa yang menurunkan atau barang siapa yang memusuhi Allah yang menurunkan wahyunya berarti dia juga memusuhi Rasul yang menerima wahyu tersebut. Berarti yang memerintahkannya adalah Allah, yang membawanya adalah Jibril, yang menerimanya adalah Rasul. Berarti siapa yang memusuhi Jibril dengan alasan tersebut berarti dia sekaligus memusuhi Allah, memusuhi Rasulnya, dan memusuhi seluruh para malaikat. Karena Jibril adalah malaikat yang paling mulia di antara seluruh malaikat. Berarti memusuhi seluruh malaikat dan sekaligus memusuhi Jibril sendiri dan juga memusuhi Mikail sendiri. Mereka berdusta ketika membedakan. Mereka berdusta ketika berkata, kami suka malaikat Mikail, kami gak suka Jibril. Kami cinta kepada Mikail dan kami musuhnya Jibril. Ini kedustaan. Sebab dengan kalimat seperti itu berarti dia juga memusuhi Mikail. Karena Mikail taat pada Allah Subhanahu wa taala dan memuliakan Jibril. Maka Allah katakan dengan kalimat man kana aduwan lillah. Yang kedua wa malaikatihi. Yang ketiga wa rusulihi, bukan satu rasul. Rusulihi, rasul-rasul. Karena semua para rasul didukung oleh Jibril. Berarti memusuhi seluruh para rasul. Dan juga berarti memusuhi Jibril juga
dan memusuhi Mikail yang mereka mengaku cinta kepadanya, suka kepadanya. Kadzdzab, asyir. Kadzdzabun asyir. Pendusta lagi jahat. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, "Qul li haula'il yahud alladzina za'amu anna alladhi mana'ahu min al-iman anna waliyaka Jibril alaihi salam." Katakan pada mereka yang menganggap bahwa yang menghalangi mereka untuk beriman adalah karena pendukungmu adalah Jibril. Walau kana ghairuhu minal malaikah atau min malaikatillah, kalau selain Jibril dari para malaikat-malaikat Allah, la amanu bika wa saddaqu, niscaya mereka akan beriman dan mereka akan percaya. Inna hadzal za'am minkum tanaqud. Anggapan kalian itu atau alasan kalian itu ada kontradiksi di dalamnya. Wa tahafut, ada kekacauan di dalamnya. Dan ada takabburun 'ala Allah, ada kesombongan atas nama Allah. Fa inna Jibril alaihi salam huwa alladhi nazala bil Qur'an. Karena Jibril yang menurunkan Al-Qur'an dari sisi Allah Subhanahu wa taala ke dalam hati. Dan juga Jibril yang menurunkan wahyu kepada anbiya sebelum engkau wahai Rasul. Berarti kepada Isa, kepada Musa, kepada Yakub dan kepada semua para rasul. Sedangkan kalian berkata kemarin, saya beriman pada apa yang turun pada kami. Dan kami kufur kepada yang selain itu. Iya kan? Kemarin mereka Yahudi berkata seperti itu. Nu'minu bima unzila alaina wa nakfuru bima wara'ahu. Kami hanya beriman dengan yang turun pada kami dan kami ingkari yang selain itu. Tapi kita tanya pada kalian wahai Yahudi yang menurunkan kepada kamu melalui Nabi Musa alaihissalam, siapa? Tahu Jibril juga? Kalau kalian berkata, kami nggak mau menerima dari Nabi Muhammad SAW karena yang menurunkan adalah Jibril dan pendukungnya Jibril. Tapi pendukung Nabi Musa, Nabi kalian, siapa? Dan yang menurunkan Taurat yang ada pada kalian, siapa? Tahu Jibril juga. Berarti ada kontradiksi. Kalau alasan itu engkau menolak Al-Quran, maka semestinya dengan alasan itu pula kalian menolak Taurat. Kalau alasan itu engkau menolak Nabi Muhammad SAW, maka berarti alasan itu pula engkau menolak atau kalian menolak Nabi Musa alaihi salam. Dan dengan begitu kalian kafir sekafir-kafirnya, murni, tidak memiliki sedikit pun keimanan. Qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di rahimahullah, wallahu huwa alladhi amarahu, Allah lah yang memerintahkannya, wa arsalahu bidzalik, dan Allah pula yang mengutusnya. Fa huwa rasulun mahd, maka Jibril hanya utusan murni, melaksanakan apa yang diperintah. Ma'anna hadzal kitab alladzi nazzala bihi Jibril musaddiqan lima taqaddamahu. Apalagi yang diturunkan oleh Jibril dari Allah, kitab ini, kitab Al-Quran, musaddiqan, membenarkan apa yang ada pada mereka, kitab-kitab yang lebih dulu, Taurat dan Injil. Ghair mukhalifin bidzalik, tidak menyelisihinya, wala munaqid, tidak bertentangan. Wa fihi al-hidayatut tammah, di dalamnya ada hidayah yang sempurna, bimbingan min anwa'id dhalalat, yang menyelamatkan dari segala macam kesesatan-kesesatan. Wal bisyara bil khairi dunyawi, dan juga ada kabar gembira yang memberitakan kabar gembira dunia dan akhirat, duniawi wa ukhrawi, liman amana bihi, bagi siapa yang mau beriman. Fal adawa li Jibril al-mawsuf bidzalik kafara billahi wa ayatihi. Maka siapa yang memusuhi Jibril dan tersifati dengan musuh-musuh Jibril, berarti dia kafir kepada Allah, kafir kepada ayat-ayatnya, kafir kepada para rasul-rasulnya, dan musuh pada seluruh malaikat-malaikatnya. Fa inna adawatuhum li Jibril, karena musuhnya atau permusuhan mereka terhadap Jibril, la li dzatihi, bukan karena zatnya. Karena permusuhan mereka terhadap Jibril bukan karena zatnya. Bal lima yanzil bihi min indillah, tetapi karena apa yang diturunkan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka jengkel, kenapa diturunkan pula kepada Nabi Muhammad SAW? Padahal dia hanya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masih takut dia mengatakan ana musuh Allah. Gak berani dia mengatakan, atau mereka mengatakan saya benci dengan yang mengutus, gak berani. Sehingga menyalahkan Jibrilnya. Aku musuh-musuh Jibril. Fayatadammanul kufur, maka dalam ucapan mereka terkandung kekafiran.
dan terkandung permusuhan pada apa yang diturunkan, yaitu Al-Quran, dan permusuhan kepada apa yang diutus, siapa yang diutus, yaitu Rasulullah. Walladzi ursila bihi, dan juga kepada yang diutus dengannya. Walladzi ursila ilaihi, dan juga kepada yang diutus kepadanya. Berarti membenci kepada yang mengutus, siapa? Allah. Kepada yang diutus, siapa? Jibril. Kepada yang diutus kepadanya, ursila ilaihi, Rasulullah SAW. Masih ada satu lagi. Walladzi ursila ilaihi, dan juga kepada orang-orang yang mengikut apa yang disampaikan kepada mereka. Fahada wajhu dzalik, dan ini sisi yang terkandung dalam ayat tadi, man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Maka siapa yang memusuhi Jibril berarti memusuhi semuanya, berarti memusuhi Allah yang mengutusnya, memusuhi Jibrilnya, memusuhi Nabi yang diutus oleh Jibril kepadanya, atau yang diutus Jibril kepadanya, dan juga musuh bagi Al-Quran, dan juga musuh bagi orang-orang yang tidak memusuhi mereka tapi menerima Al-Quran, menerima wahyu dari Jibril, menerima Nabi Muhammad SAW, dan juga menerima apa yang Allah berikan pada mereka. Maka ini adalah sesuatu perkara yang juga menjadi musuh mereka. Berarti musuh mereka semuanya, Allah, para rasul, para malaikat, kitab-kitabnya, dan juga kaum muslimin. Nasallahu taufik wal hidayah. Adapun Jibril, sebelum ditutup, disebutkan dalam tafsir, dia maknanya, karena dia bukan bahasa Arab, bahwa kalimat jabr atau mik atau israf semuanya bermakna hamba. Sedangkan il adalah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Jibril adalah hamba Allah. Mik'il juga hamba Allah. Israfil juga hamba Allah. Atau ada yang berpendapat dengan pendapat bahwa il adalah Allah, sedangkan Jabr hamba Allah. Kemudian Mik makna yang lain yang semuanya disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun il memang demikian di bahasa mereka. Adalah nama Allah Subhanahu wa taala bahasa Ibrani. Sebagaimana Isa ketika akan disalib kata mereka. Karena yang disalib sungguhnya bukan Isa alaihi salam. Mengucapkan kalimat il lama syabaqtani. Lafaznya seperti itu. Ili lama syabaqtani. Tuhanku, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu ada dalam kitab mereka. Tersebut dalam kitab mereka dengan bahasa mereka, dengan bahasa Ibrani. Kita tanyakan pada mereka, apa makna il? Kalau mereka menjawab Tuhan, dia memanggil Tuhan, berarti dia bukan Tuhan. Dia memanggil ili. Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Maka sesungguhnya bantahan buat mereka sendiri. Bahwa tidak mungkin Tuhan memanggil Tuhan. Berarti dia sama sekali bukan Tuhan, tetapi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diutus sebagai rasul, sebagaimana rasul-rasul yang terdahulu bahwa dia adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Isa alaihi salam. Atau hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia sungguhnya bukan Isa alaihi salam, tetapi yang diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan. Alhamdulillah. Dengan demikian jelaslah tentang bagaimana Bani Israel kebenciannya kepada agama ini, kebenciannya kepada Allah dan Rasulnya dan para malaikat-malaikatnya. Maka siapa yang tidak mengkafirkan mereka, maka dia kafir dengan tegas, dengan jelas, dengan sepakat seluruh para ulama. Wallahu taala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.